Abang, mungkin ada pesan untuk teman-teman muda atau untuk saudara yang mau berhidroponik, seperti apa, Bang? Kalau pesan, ketika kita mau usaha hidroponik, ya kita jangan menyerah, harus bertahan, tekun, kita pelajari satu-satu pelan-pelan, karena ada waktunya juga. Mungkin awal-awal pasti berat karena kita belum tahu. Tapi seiring dengan berjalan waktu, kita bertahan, kita belajar, kita mencoba, akhirnya pengetahuan kita tuh mulai bertambah. Nah, itu yang membuat akhirnya usaha kita bisa berjalan, karena ilmu-ilmu dari pengalaman kita itu yang bikin kita bisa produksi dengan stabil. Oh iya, Dan tetap harus semangat. Asal ada semangat, pasti ada jalan. siap. Oke, makasih, Bang. Siap. Oke. Ya, selamat sore, Abang. Sore. Ya, Bang, ini mohon maafin dengan Abang siapa, Bang? Ya, perkenalkan saya Robin Hood Siahaan dari Evolusi Hidroponik, Pak. Oh iya. Kalau boleh tahu lokasi kebunnya Abang ada di mana nih? Kalau Evolusi Hidroponik lokasinya ada di Bimoku, itu dekat SMP Negeri 10 atau SMA Negeri 9. Ya, SMA Negeri 9. Kalau mau pasti bisa cari di Google Map, tulis Evolusi Hidroponik, langsung ke kebun itu. Oh iya, ada Bapak ya. Oke. Abang, ini mohon maaf kalau boleh tahu, ini sudah berapa lama Abang berhidroponik ini? Mungkin bisa bercerita sedikit awal mula berhidroponik dan kenal hidroponik dari mana, Abang? Ya, kalau berapa lama sudah hidroponik? Sejak 2020 itu kita pertama kali mulai. Waktu itu masih di rumah, di pekarangan bikinnya. Tapi kalau start untuk bikin kebunnya itu 2020 akhir. Jadi mungkin sekitar sudah hampir 4 tahun Sudah 4 tahun untuk berhidroponiknya. Terus baik. kalau kenal hidroponik kan kebetulan memang latar belakang saya kan sarjana pertanian, memang kuliah pertanian, jadi kenal hidroponik. Nah, pada saat COVID 2020 itu juga kan kebetulan lagi susah ya. Nah, kita akhirnya punya ide sama adik saya waktu itu, ya kita bikin hidroponik gitu. Jadi sejak 2020, dan gara-gara COVID juga kita jadi berhidroponik. Oh iya, begitu Abang ya. Terus awal mula Abang berhidroponik itu mulai dengan berapa banyak jalur tanam Abang? Kalau jalur, saya lupa karena 4 tahun yang lalu itu. Mungkin sekitar 400 sampai 500 lubang tanam saja. 400 sampai Ya paling 10-20 jalur saja waktu itu. Oh, waktu itu yang masih kebun awal Abang? Ya, kebun awal untuk tahapan awalnya. Iya. Terus kalau yang sekarang ini kira-kira ada berapa banyak Abang? Kalau sekarang saya lupa ingat, mungkin sekitar 8.000 atau 9.000 lubang tanam. 8.000 atau 9.000 Iya, lubang kita tanam? ada 3 greenhouse yang kita siapin untuk produksi di sini gitu. Terus kalau Abang sendiri untuk memanage kebun yang begini besar bagaimana Abang? Memanage kebun yang besar ini nih? Kalau Apakah ditangani sendiri atau? kalau di sini saya dibantu sama 3 orang teman saya, orang kerja di sini yang untuk handle kebun, dari semua kebun lah, dari nanam sampai panen sampai pengantaran sayur, manajemen pemasarannya juga. Jadi hanya 3 orang termasuk saya, jadi 4 orang lah yang handle kebun ini. Artinya untuk menghandle begini besar tidak bisa sendiri Abang ya? Kalau sudah sebesar ini tidak bisa, karena kan kalau di tempat kita di Evolusi Hidroponik kita bikin rotasi tanam, jadi akhirnya panen tiap hari.
Oh, di sini juga ada sistem rotasi tanam, Abang? Ya, ada rotasi tanam. Oh, iya, iya, iya. Karena tiap hari, jadi perlu pembagian kerja yang pas antara yang GH yang pertama sama yang kedua, sehingga kita perlu jauh lebih banyak orang kerjanya gitu. Kalau mungkin panen seminggu sekali sih, mungkin 1-2 orang bisa. Oh, iya, iya. Mungkin Abang bisa bercerita sedikit ke pengalaman pertama waktu awal tanam atau bagaimana, Bang? Yang awal tanam itu tuh pasti namanya usaha barang hidup kan pasti kita cari soal pemasarannya. Kadang-kadang kita kayak kita tanam tanaman selada nih dalam jumlah banyak. Ternyata nggak ada yang pesan, ya toh. Belum ada Iya, orang iya, karena iya. masih awal toh. Oh, belum ada market begitu? Ya belum ada market kan. Nah, pada saat sudah tanam nggak ada, akhirnya kita berpikir, sudahlah kurangilah. Pas dikurangi, orang minta banyak. Itu yang pengalaman yang paling Oh, iya. berkesan. Akhirnya itu yang memutuskan kita di sini memilih untuk rotasi tanam tiap hari supaya orang butuh kapan selalu ada. Selalu ada, Bang. Iya. Iya, iya, iya. Ya, Abang, kalau boleh tahu ini jenis-jenis tanaman yang ditanam di kebun Abang apa-apa, Bang? Kalau untuk yang sudah konsisten untuk produksi, selada, pakcoy, kailan, sama sawi pagoda, itu kita sudah konsisten. Nah, untuk sekarang ini kita ada mengembangkan beberapa jenis tanaman yang kita kembangkan selain dari 4 komoditi itu untuk kedepannya. Lagi sedang di riset. Terus kalau untuk di Kupang sendiri, Abang, sayuran yang paling masih mendapat hati di masyarakat itu apa-apa, Bang, yang paling laris? Kalau sayuran yang pasti sih hanya 2 ya, yang sering orang-orang beli dan tahu itu selada dan pakcoy. Untuk jenis-jenis yang lain memang banyak yang belum tahu, makanya kadang-kadang kita juga sering perkenalkan ke konsumen-konsumen kita supaya mereka mulai tahu tentang jenis-jenis sayur yang lain. Terus Abang, kalau dengan kebun yang begini besar nih, biasanya sistem tanamnya seminggu berapa kali, Bang? Kalau kita tanam setiap hari, Tanam setiap hari, ya Abang, ya? tiap hari tanam, kita sudah punya jadwal tanamnya, jadi selada tiap hari, pakcoy tiap hari, kailan dan pagoda juga kita tiap hari tanam. Biasanya kalau sekali tanam itu berapa, Bang? Kalau sekali tanam kita contoh tanaman selada itu dia kalau nggak salah 240 tanaman, 240 tanaman untuk selada. Artinya dengan 240 tanaman per hari berarti 240 juga yang keluar. Kita harapannya begitu, tapi kan kalau namanya kita usaha barang hidup biasanya ada rasio kematian sekitar ya 3% sampai 5% lah. Jadi mungkin tidak murni 240 gitu. Berarti artinya dari tanam itu minimal yang kita dapat bisa sekitar berapa persen? 240 mungkin sekitar 230, Abang, ya? Ya 220, 230 itu sudah yang sudah paling maksimal lah menurut kita. Oke. Iya, Bang, kalau boleh tahu di tempatnya Abang ini ada berapa kebun, Bang? Kalau di tempat saya ini mungkin berapa kebun kita bagi jadi berapa kali pembuatan kali ya. Oh iya, Bang. Jadi yang pertama kali kita bikin yang ada di belakang saya ini. Oh ya. Ini yang pertama kali dibikin, terus yang kedua tuh ada di bawah, di bawahnya lagi di sebelahnya ini. Nah, yang ketiga ada yang di depan rumah saya kita bikin, tapi memang kita kenamain itu supaya anak-anak tahu untuk penentuan tempat-tempatnya saja gitu. Oh iya. Mungkin bisa kita ke kebun yang pertama kok, Bang? Boleh. Sedikit. Siap. Oke. Oh iya, Bang, ini kebun yang pertama, Bang, ya? Ya, Pertama kali, kita ada di lokasi kebun yang pertama. Tapi ini udah dirombak karena waktu itu kebun yang pertama kita masih sedikit, belum bisa memenuhi untuk panen tiap hari. Ya ini kita sudah rombak sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Oh, ini yang pertama kali, Abang, ya? Pertama kan kita bikin dengan insect net, tapi karena di sini khusus untuk selada, akhirnya kita buka karena kan kalau setelah kita pelajari kita lihat serangan hama untuk selada di wilayah Kupang ini kan agak kurang, jadi kita buka dan juga karena terlalu panas. Oh, terlalu panas, Abang. Iya, Itu karena berpengaruh, terlalu Abang, panas. kalau dia terlalu panas. Kalau terlalu panas kebetulan untuk tanaman selada ini dia kurang cocok karena mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi dia sehingga akhirnya kena beberapa penyakit kayak busuk batang, busuk akar. Oh iya, mungkin karena karakteristik sendiri tanaman selada kan dia biasanya untuk dataran tinggi, Abang, ya? Ya, memang selada ini kalau kita kenal ini tanaman Eropa, Western food istilah gitu. Dari Eropa, jadi dia memang cenderung ke iklim yang lebih sejuk. Oh iya, kalau boleh tahu tempatnya Abang ini berapa MPPL, Bang?
Kalau MDPL saya sih nggak pernah ukur. Hanya turun berapa kilo ini sudah pantai dekat sini. Oh, artinya dia juga Dekat. selada bisa juga untuk di tempat yang dekat dengan pantai, Abang ya? Bisa, yang penting kita bisa atur iklim mikro makronya yang sesuai dengan tanaman selada. Ya dia bisa tumbuh gitu. Terus solusinya Abang di saat dekat dengan pantai ini seperti apa, Bang, untuk bisa tanam selada, Bang? Kalau untuk tanaman hidroponik mungkin seperti yang teman-teman sudah banyak tahu kali ya, kita harus perhatikan soal flow rate. Itu yang pertama, lebih dari 2 liter per menit. Kalau di sini kita standartin 4 sampai 5 liter per menit. Terus juga kapasitas tandonnya itu kalau standar hidroponik kan 1:1 ya. Jadi satu lubang tanam itu 1 liter air. Kalau tanam punya 1000 lubang tanam, berarti tandonnya harus 1000 liter gitu toh. Nah kalau di sini saya usahain sampai 1:2 gitu. Jadi kita bikin besar supaya suhu air tandonnya tidak naik signifikan. Jadi solusinya diperbesar ini tandon, Abang ya? Ya. Terus kalau debitnya bagaimana, Bang? Debitnya juga flow rate-nya itu yang tadi saya bilang, debit airnya itu yang ditinggiin tuh. Jadi setupnya yang harus kita atur sehingga sesuai dengan kebutuhan tanaman selada. Oh iya, jadi waktu awal pertama tuh makanya dibongkar tuh karena terlalu panas, Abang. Mungkin tidak ada siklus udara atau bagaimana, Bang? Iya, bisa jadi karena siklus udara juga. Jadi terlalu panas kan, iklim di atasnya ini kan yang terlalu panas, jadi kita nggak bisa keluarin panas, jadi kurang tahan seladanya gitu. Jadi makanya kita buka supaya angin bisa lalui tanaman kita, jadi dia punya suhu di sekitaran tanaman itu bisa lebih nyaman buat tanamannya. Terus kalau pengalaman Abang sendiri sih dengan menggunakan GH yang seperti ini, kelebihannya apa, Bang? Kalau GH yang pasti yang pertama, waktu musim hujan kita nggak repot ya, karena kan kadang-kadang kalau yang tanpa atap itu agak repot pada saat musim hujan karena takutnya kelebihan air hujannya masuk ke tandon, meluap, habis itu juga ada kerentanan untuk kena mata kodok. Jadi kalau kelebihannya sih kalau kita bisa pakai plastik UV itu dia untuk musim hujan aja aman, dan juga kan tahu teman-teman juga sudah tahu ya fungsi plastik UV ini untuk apa gitu kan. Jadi dia mengurangi sinar matahari yang turun sehingga lebih nyaman lah istilahnya tanaman untuk terima. Terus kalau penggunaan insect net, memang kelebihannya satu, pada saat musim lagi banyak serangga, tanaman kita aman dari serangga. Oh iya. Kayak kan kalau pengalaman ya dulu waktu di sini, karena insect netnya belum terlalu bagus, rapi, di musim-musim mendekati musim hujan itu kayak khususnya tanaman pakcoy itu ada kutu hitam tuh. Nah kalau puji Tuhan kita yang di evolusi hidroponik ini sudah 2 tahun terakhir ini udah nggak pernah kena kutu hitam lagi. Karena kita sudah, untuk khusus pakcoy ya, itu kita masukin dalam greenhouse yang ada insect netnya yang tertutup. Oh jadi untuk pakcoy sendiri lebih rentan, Abang ya? Ya, karena pakcoy ini kan dia jenis-jenis Asian leaf. Pakcoy, caicin, sawi hijau, kangkung, bayam, itu kan jenis-jenis Asian leaf. Yang memang dia asal muasalnya itu dari dataran Asia. Gitu. Iya. Terus kalau selain kebun yang ini, yang mana lagi, Bang? Punyanya kita ada di bawah, yang kedua yang dibangun kedua kalinya. Oke, boleh, Bang. Kita boleh ke sana, Bang? Aja ya, kita lihat. Oke. Siap. Kita sudah sampai di kebun yang kedua. Ini memang greenhouse khusus untuk jenis-jenis sayuran Asian leaf. Pakcoy, kailan, sawi pagoda, kangkung, caicin kita taruh di sini gitu. Kalau di dalam ada berapa meja, Bang? Kalau di dalam ini ada 5 meja. 5 meja itu berapa lubang tanam, Bang? Lubang tanam ini saya kurang ingat. Kalau nggak salah sekitar dia ini bisa produksi per bulan ini 3.000 tanaman kalau nggak salah. 3.000 tanaman per bulan, ya, Bang? 3.000 tanaman untuk yang greenhouse ini khusus untuk pakcoynya. Kalau luasnya berapa, Bang? Luas 10 kali 12 luasnya. Iya, Pak. Terus Abang ini kalau boleh tahu dengan ini 5 meja ini penampungannya ada berapa, Bang? Untuk penampungan airnya kita pakai tandon, kita bikin bak itu dengan kapasitas air yang bisa ditampung tuh 5.000 liter. Oh, jadi semua tanaman ini satu bak penampungan, Abang ya? Ya, semua tanaman jadi satu bak penampungan. Terus kalau ppm yang di sini biasanya dipakai berapa, Bang, untuk untuk standar
nutrisinya ya. Ya, nutrisi. Sekitar 1.200 sampai 1.400 di rentang itu sih. Oh, 1.000 Kita pakai 1.200 sampai 1.400. Oh iya iya iya. Biasanya di sini pH. Oh, pH. Kalau pH kita pakai yang standar yang sudah direkomendasikan dari nutrisi yang kita pakai itu 6,2, antara 5,8 sampai 6,2. 6,2 ya. Kalau boleh tahu nutrisi apa Bang yang dipakai Bang? Kalau di sini kita pakai nutrisi Paramudita. Para murid, salam satu tandon Bang ya. Ya, salah satu tandon, makanya satu tandon saja. Ya, colek-colek ini Pak Andre. Iya. Siap-siap. Kalau di sini biasanya umur sawi berapa hari Bang? Kalau umur sawi kita untuk Pak Coy dia antara 28 HST hari setelah tanam sampai 30 HST. Untuk Kailan sama Pagoda itu kita sekitaran 38 sampai 40 HST. Ya 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 ya. Gitu. Terus Bang, kalau perawatan antara selada sama sawi-sawian lebih, ya mau dibilang lebih rumit yang mana Bang atau lebih sulit? Kalau lebih rumit sih sebenarnya tergantung dengan setup instalasi kita. Kalau settingan atau pengaturan instalasi kita sudah sesuai memenuhi standar yang biasa dipakai di hidroponik, saya pikir itu nggak terlalu sulit, sama-sama sah. Dia pun cara perawatannya gitu. Tapi kalau misalnya setupnya masih belum memenuhi, biasanya yang lebih sulit itu untuk selada. Oh gitu Bang. Selada jadi lebih sulit biasanya. Kalau untuk Kota Kupang sendiri Bang, sayuran yang masih sangat dinikmati masih hanya sawi sama selada Abang ya? Sawi, Pak Coy, selada, 3 itu. Terus yang tanaman yang sekarang Abang tanam di kebunnya Abang apa sih Bang? Ada selada, Pak Coy, sawi pagoda, sama kailan. Oke. Dan coba setelah ini ada kebun yang mana lagi Bang? Kalau kebun yang mana lagi, paling yang terbaru saja itu yang kita khusus tanam selada, itu kita bikin memang untuk khusus selada gitu. Oke. Kita lihat ke sana aja. Oke, siap. Oh iya Bang, ini yang meja ya, kebun yang ketiga Bang ya? Ya, kebun yang ketiga. Yang dibuat ini. Kenapa ini konsepnya kok dipisah begini Bang? Bisa diceritakan? Kalau dipisah karena waktu itu kita sedang mengefisiensikan anggaran. Jadi kita bikin yang model lebih sederhana, tapi juga bisa berproduksi. Ya, ini jadinya yang terbaru yang kita bikin untuk khusus produksi selada. Iya. Terus kalau di sini dia berapa banyak Bang tanaman? Kalau tanaman saya lupa ya, nggak hafal banyaknya. saya, nggak inget saya. Terus ini ada berapa meja Bang? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 meja 8. Bang, ya? 8. Ada 2 yang 8 meter. 2 yang 8 meter. Oh iya. Kali ini penampungannya juga terpisah sendiri. Ya, terpisah sendiri. Oh, Ini berarti kapasitasnya ada 3 penampungan Abang ya? Iya, ada kebun 3. yang pertama penampungan sendiri, yang kedua sendiri, ini juga sendiri. Iya, betul. Ya. Terus kalau ini pompa yang dipakai pompa berapa Bang? Ini kita pakai pompa STP 150. STP 150 Bang ya? Untuk layani 8 meja ini STP 150. Ini beroperasinya 24 jam. 24 jam kalau pompa. Semua pompa kita di sini 24 jam. 24 jam. Oh, Dia hanya mati waktu kuras tandon. Oh, aku mau pertama. Berarti dengan kebun begini besar, berarti biaya operasional kebun juga besar Abang ya? Lumayan. Lumayan Lumayan besar lah. Dan penghasilan juga lumayan lah, puji Tuhan lah. Ya, puji Tuhan. Ya. Terus Bang, mungkin bisa bercerita sedikit ke pengalaman untuk saudara semua mungkin yang mau berhidroponik. Mungkin dari awalnya Abang berhidroponik itu seperti apa, terus sukanya bagaimana dan dukanya itu seperti apa Bang. Mungkin itu bisa menjadi motivasi untuk teman-teman atau saudara yang mau memulai berhidroponik Bang. Kalau suka ya pasti, namanya petani akan suka kalau tanamannya bisa panen dan terjual, itu kesukaannya. Dan juga ya kita bisa tiap pagi lihat hal-hal yang hijau, pemandangan yang menarik, menyegarkan jiwa kita, itu sukanya. Kalau duka memang namanya berusaha kan, ada pasang surut, naik turun. Tapi memang kita perlu, kalau mau kita sebagai orang-orang yang ingin berusaha, khususnya di hidroponik, itu jangan mudah menyerah, karena memang seperti yang pengalaman saya waktu itu, waktu awal memulai ya, saya misalnya waktu itu saya tanam kailan, saya tanam dalam jumlah misalnya 1000 tanaman gitu toh.
Ternyata pas tanam 1.000 ngejualnya susah, ya kan? Iya ya. Pada saat akhirnya karena susah ngejual kan ngebuang tuh karena nggak kejual. Akhirnya kita berpikir sudahlah kita nggak usah tanam. Nah ketika kita nggak tanam orang malah cari. Iya ya. Nah itu yang jadi masalah. Akhirnya kita di sini memutuskan kita harus tanam terus setiap hari. Kan kalau barangnya ada kita tinggal ngejual aja tuh lebih gampang. Jadi harus tekun bertahan, pasti ada jalannya. Gitu sih kalau Iya, dari Bang. pengalaman-pengalaman. Betul Bang. Terus ini Bang, kan sekarang ini kan sudah mulai masuk pada musim kemarau tuh Bang. Biasanya kan yang kita tahu kalau musim kemarau seperti ini nih kan sayuran konvensional juga sudah mulai banyak Bang yang ada di pasaran. Terus apakah itu berpengaruh kepada sayuran hidroponik atau bagaimana Bang? Kalau berpengaruh pasti penjualan kita turun kan. Tapi kan kita kan sudah belajar dari tahun ke tahun, kita sudah punya strategi-strategi khusus yang menangani sehingga akhirnya pengaruh itu tidak terlalu berdampak juga ke kita, tapi kita bisa mengontrolnya dengan baik gitu sih. Kalau kita di sini, kita belajar dari pengalaman lah. Iya iya. Iya. Terus Bang, dengan sayuran begini banyak nih biasanya penjualan Abang seperti apa Bang? Ya, kalau untuk pemasaran, puji Tuhan, setelah 4 tahun kita punya beberapa pelanggan rumahan yang memang kontinu untuk beli, juga restoran, hotel, juga ada beberapa supermarket yang biasa kita supply. Jadi itu sih kalau untuk pemasaran dari kita. Artinya setiap kali Abang tanam itu pasti dengan sendirinya terjual Abang ya? Ya, Tidak ada yang tidak terjual ya? ya. Sebagian besar sekitar 60-70% sudah kita bisa jual. Pengalaman waktu Abang berhidroponik nih, kendala apa yang Abang temui seperti penyakit-penyakit atau hama itu seperti apa Bang? Terus solusinya bagaimana Bang? Kalau penyakit itu memang kalau selada ya itu pasti ada busuk akar sama busuk batang itu memang untuk dihilangkan sepenuhnya sampai nggak ada sama sekali itu tetap pasti ada sekitar 1-2% itu ada. Pacoy juga, mungkin yang sering di situ itu busuk akar sama busuk batang saja. Untuk yang lain, Terus solusinya seperti apa Bang? Untuk kalau solusi sih yang paling pertama memang kita harus jaga sterilisasi ya, termasuk alat-alat yang kita gunakan, netpot. Setiap habis panen kita cuci bersih, kita sterilisasi. Netpot juga dalam penggunaan alat-alat untuk nanam kayak nampan, keranjang, sama rockwool itu kita juga treatment supaya dia steril. Nah, yang paling sederhana ya, ketika kalau saya sering tiap pagi itu saya minta tolong sama karyawan-karyawan saya di sini pagi-pagi itu selalu keliling cek. Kalau ada tanaman yang punya gejala busuk akar, busuk batang itu kita langsung akhirkan. Jadi langsung dikasih keluar? walaupun itu masih gejala awal sekali, jadi kita langsung akhirkan. Jadi kita mencegah untuk penyebaran bakteri atau itu ke tanaman yang lain lebih dini. Nah itu yang kita lakukan terus menerus sehingga akhirnya secara tidak langsung jadi lebih baik lah, membaik. Itu tidak separah sebelum-sebelumnya gitu. Kalau di sini Bang, di tempatnya Abang juga saya lihat ada berapa anak-anak baru nih. Ini dari mana Bang yang ini? Kalau ini ya kita juga menerima anak-anak magang di sini. Jadi kalau ada bersaudara kayak ini kan kita ada keterima dari Undana magang di sini, juga dari beberapa SMK pertanian juga ada magang di sini. Kalau memang mau magang di sini juga bisa di tempat kita gitu. Jadi ini juga jadi kebun untuk tempat pembelajaran Abang ya? Ya, kebun tempat pembelajaran. Ya, artinya petani hidroponik tidak pernah untuk tidak berbagi ilmu Abang ya? Ya, kita dapat ilmu dari orang lain, kita harus berbagi ilmu juga. Siap Bang. Terus Abang, kalau selama Abang berhidroponik ini Bang, yang paling membuat Abang berkesan tentang sayuran itu apa Bang? Kalau kesan mungkin memang ternyata ketika kita manajemen dengan baik sayuran kita atur pola tanam yang baik, kita siapin semuanya dengan baik, ternyata kita bisa kok atur setiap hari tanaman bisa panen gitu. Oh iya. Itu sih yang buat saya terkesan, karena saya juga nggak nyangka sih ternyata kan kalau kita secara konvensional bukan nggak bisa juga, tapi perlu effort atau tenaga lebih untuk mencapai ke sana. Nah kalau di hidroponik saya yang terkesan itu ternyata tidak perlu se-effort yang konvensional, ternyata kita sudah bisa produksi setiap hari seperti ini. Luas lahan cuma sekitar 500 meter persegi kita sudah bisa produksi setiap hari.
Oh, ini jumlah keseluruhan 500 persegi ya bang ya? Ya, tanah di sini. Oh iya iya. Kalau boleh tahu air baku yang biasa abang pakai di sini berapa bang? Kalau untuk air baku kita pakai dia di 250 sampai ya 250 ppm. 250 ppm. Kita pakai air sumur bor soalnya. Oh iya iya iya. Terus kalau air 250 ini bang, dia berpengaruh tidak untuk tanaman? Mungkin ada tindakan lain atau apa untuk menurut? Kalau untuk berpengaruh sih tidak, karena kan kita tidak nurunin sampai nol, tapi kita memang ada pakai filter air untuk nyaring besinya yang berlebihan sama zat kapurnya aja. Oh iya, karena Kupang kan terkenal dengan zat kapur yang besar. Ya betul, Kupang Iya, terkenal iya, zat iya. kapur. Oh iya iya bang. Ya bang, kalau yang ini apa bang? Saya tertarik nih. Kalau yang ini, memang ini kita lagi coba, kita lagi ngeriset bagaimana kita berhidroponik tanpa menggunakan pompa. Jadi ini nggak pakai pompa, dia hanya pakai sumbu saja. Oh, Nah, sumbu di sini ya sumbu seperti ini. Ini kita lagi ngeriset karena memang ini kan juga ada permintaan untuk hidroponik ya di daerah-daerah yang mungkin masih untuk listrik kurang stabil. Jadi kita lagi ngeriset, siapa tahu bisa juga mereka berproduksi jadi mitra kita begitu. Oke. Kita menggunakan bahan-bahan yang bahan bekas kayak aqua, pipa-pipa bekas, terus kita ada isi juga dengan arang sekam Oh iya. untuk sebagai media tanam dan kain flanel sebagai sumbunya. Berarti berhidroponik itu tidak tentu harus mahal lah bang ya? Yang penting ada niat. Tergantung kepintaran dan kecerdikan petaninya. Siap, udahnya penting niat bang. Yang penting niat. Iya iya iya, boleh boleh. Kita lanjut ke kebun yang Ya. berikut lagi. Kalau yang ini instalasi khusus untuk peremajaan bang? Ya, khusus untuk persemaian dan peremajaan. Oh iya. Khususnya tanaman selada ini. Ini bisa dijelaskan bang? Untuk yang apa nih instalasi ini nih bang? Ini biasanya dari usia berapa sampai usia berapa bang ada di sini? Kalau semai pasti kita dari nol, dari pertama kali tanam sampai 14 hari. Yang 14 hari kayaknya yang ini nih, yang sebelah sini Oh, yang iya. sudah 14 hari. Kalau ini mungkin baru sekitar 2-3 hari gitu. Setelah itu dari sini langsung Dari kemana? meja semai kita masuk ke pindah ke meja remaja. Meja remaja yang ini yang jarak lubangnya lebih rapat. Baru setelah 14 hari lagi dari meja remaja dia masuk ke meja pendewasaan di sini. Oh, masuk pendewasaan. Nanti Gitu. dari peremajaan biasanya berapa lama bang? 14 hari juga. 14 hari juga. Setelah itu pindah peremajaan Pindah ke peremajaan dari remaja ke dewasa 14 hari. 14 hari juga. 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Oh, jadi artinya 6 minggu langsung panen. 6 minggu sudah siap panen. Oke oke bang. Terus kalau ini perlakuan nutrisinya sama bang? Sama. Sama semua bang. Ini kan kita pakai satu tandon, jadi ketika kita setting 1200 semuanya dari semai sampai remaja sampai dewasa itu 1200 semua. 1200. Oke oke bang. Bang, terus di sini saya lihat ada AC bang. Ini bisa dijelaskan bang? Oh iya, di sini kita ada pakai AC. Awalnya ini untuk kita tes uji coba untuk menurunkan suhu tandon. Penggunaan AC di sini. Iya iya bang. Nah, jadi memang AC ini kita gunakan, kita masukin ke dalam tandon menggunakan evaporator titanium untuk nurunin suhu. Oh, itu Airnya. fungsinya untuk menurunkan suhu. Menurun suhu udaranya suhu air. AC yang dipakai berapa PK ini bang? Yang dipakai 2 PK. 2 PK bang ya? Iya, 2 PK. Memang ini niat betul jadi petani Ya. hidroponik nih. Kita harus cari cara buat menemukan settingan yang baik untuk tanaman kita supaya dia nyaman. Iya. Karena ini juga memang karena dekat sekali dengan laut abang ya? Ya, dekat dengan pantai. Dekat dengan pantai betul-betul. Oke oke bang. Terus kalau di sini bang, ini penampungannya berapa ribu liter bang untuk yang ini? Kalau yang di sini 2000 liter. Khusus 2000. yang untuk ini dia bisa tampungan tandonnya untuk 2000 liter air. Itu untuk berapa ribu lubang tanam bang? Kurang lebih 1200 di sini. 12. So, makanya dibuat penampungan 2000 bang ya? Ya, 2000. Oke. Terus kalau selang PE yang dipakai berapa bang? 7 mili, kalau yang ini 7 mili. ya? Sekitar 7 mili. Oke baik. Ya bang, untuk debit air di peremajaan ini seperti apa bang? Supaya dia bisa kecil seperti ini nih bang. Kalau debit air, ya kita kasih stop keran, baru kita atur besar kecilnya. Sampai dia hanya menetes saja, supaya kan memang untuk semaian ini dia hanya butuh itu lembab saja, tidak banjir gitu. Oh, Jadi iya. tanamannya lebih baik gitu.
Lebih aman. Kalau dia terlalu deras, airnya bermasalah juga tanaman, Bang. Beberapa tanaman ada masalah. Ada masalah. Takutnya kebetulan ada bakteri, akhirnya dia busuk batang atau busuk akar juga bisa. Karena kadang-kadang dari kecil ini dia ada yang beberapa yang sudah kena busuk akar, nah itu yang kita harus perhatikan. Oh ya. Jadi setiap lini itu kita ada perhatiin semua. Oh ya, ini stok keran yang ini, Bang. Ya, stok keran yang ini yang warna merah. Ya. Kita tinggal atur besar kecilnya. Supaya pada akhirnya dia hanya menetes ya. Ya, hanya menetes seperti yang ini. Oh iya. Keseruan. Memang ini butuh perhatian lebih ya, Bang ya? Ya, Sayur. harus diperhatiin. Manusia aja butuh perhatian, Bang. Apalagi sayur. Karena sama-sama makhluk hidup. Ya, betul-betul. Pada prinsipnya sama-sama itu, betul-betul, Bang. Sepakat sekali. Ini fungsinya untuk apa, Bang? Fungsinya kita supaya tahu tanaman ini dia ini ditanam dari tanggal berapa. Karena kan kalau nggak ada kode, dokumen bentuk sama semua. Oh iya, betul-betul. Karena kan kita tanam tiap hari nih. Kayak S1 sama S2 yang ini kan bedanya nggak jauh. Nah kita kan nggak tahu. Nah, ini penanda. Selain itu juga, ini juga jadi patokan untuk karyawan kita bekerja. Contoh, ini kan di persemaian S1. Ketika ini mau pindah ke remaja, tempatnya udah ada. S1 juga kode tempatnya. Bahkan di dewasanya juga ada. Jadi S1 ini dia posisi tetap di situ-situ aja. Jadi nggak bisa berpindah. Jadi nggak ada yang istilahnya pindah kamar, salah kamar, atau wih kelebihan tanam nih nggak ada tempat nih. Ya itu nggak ada cerita. Iya. Jadi dong semua ini sudah ada tempatnya masing-masing. Oh, ini salah satu strategi supaya tidak bingung untuk Ya, pindah tanam, betul. penamaan aja supaya tidak bingung. Oh iya ya. Oke, Bang. Gitu. Kalau yang di belakang itu apa, Bang? Yang mana? Yang itu. Yang ini? Iya. Ini tempat persemaian awal. Jadi habis tanam supaya kena matahari sebelum dia pindah full di sini, kita tahan di situ. Oh iya ya. Gitu. Kalau di tempatnya Abang tuh pakai sistem prasemai atau langsung semai? Langsung semai. Langsung Ada semai, prasemai. Langsung semai. Kan Langsung biasanya semai kan dari ada media teman-teman yang lain kan masih menggunakan sistem prasemai itu, Bang. Oh, tempatnya Abang langsung, Abang ya? Iya. Kalau banyak agak repot prasemai. Oh iya betul sih, kalau banyak. Kalau masih sedikit memang masih masuk. Kalau masih seminggu sekali tanam masih oke lah. Ini kalau tiap hari tanam. Kalau hobi kayak saya nih, Bang, kayaknya seminggu sekali, Bang. Itu sudah. Abang, mungkin ada pesan untuk teman-teman muda atau untuk saudara yang mau berhidroponik seperti apa, Bang? Kalau pesan, ketika kita mau usaha hidroponik ya kita jangan menyerah, harus bertahan, tekun, kita pelajari satu-satu pelan-pelan karena ada waktunya juga. Mungkin awal-awal pasti berat karena kita belum tahu. Tapi seiring dengan berjalan waktu kita bertahan, kita belajar, kita mencoba, akhirnya pengetahuan kita tuh mulai bertambah. Nah itu yang membuat akhirnya usaha kita bisa berjalan karena ilmu-ilmu dari pengalaman kita itu yang bikin kita bisa produksi dengan stabil. Oh, iya, Dan tetap harus semangat. Asal ada semangat pasti ada jalan. Siap. Oke, makasih, Bang. Siap. Oke.